warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat kan belajar hari ini? Nah, kalau semangat, kita tepuk semangat dulu. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pembelajaran hari ini absensi dulu ya. Iin Ainur Rafiah hadir Bu. Ika Ratna Juwita, Nurmalinda Pratiwi Hadir, Bu. berarti hadir semua ya. Ya. Gimana pembelajaran hari ini, sudah siap dimulai? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu kita mulai dari tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan pentingnya kebersamaan. Melalui metode penguasaan, peserta didik menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tes lisan tentang keberagaman di Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu apa keberagaman? Atau di rumah kalian itu ada suku apa saja? Suku Madura, Bu. Suku Madura, Suku Jawa. Sunda, Bu. Sunda, ada yang Sunda, ada. Ya. Keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia itu ada 4. Ada keberagaman sosial, ada keberagaman ekonomi, ada keberagaman budaya, dan agama. Apa itu keberagaman sosial? Kayak di Lingkungan masyarakat ya. ya. Itu adanya perbedaan suku, yang tadi katanya ada suku bahasa Madura ya, Ya. Jawa, Sunda. Itu adalah keberagaman sosial, seperti adat istiadat, kebudayaan. Ada kebudayaan apa aja di rumah kalian? Islam. Ada sosial, kebudayaannya di rumah kalian ada apa? Tari, Tari, reog, becak, jaipong. jaipong, ada juga Reok gitu ya, Bu. ya jaranan kan ada juga. Jaranan. Udah kencak gitu, jatilan kan. Jatil itu ya, Bu. Jatil. Jatil itu dari mana, Bu? Dari Jawa Timur, dari Jatil daerah itu kita apa, sendiri. Bu, jatil? Itu loh, Jatil yang penarinya Jaranan. Gitu, Kok tahu jatil. Ya kan di lingkungan kita sudah ada kan. Ya, di lingkungan kita sendiri ada banyak kan di sini di daerah Jawa Timur. Di rumah saya banyak kayak gitu. Jatilan ya. Untuk keberagaman ekonomi, gimana keberagaman ekonomi? Pekerjaan. Pekerjaan. Iya, Bu, pekerjaan. Kerjanya apa? Biasanya Petani. Kalau di desa tuh petani, Bu. Kalau Kalau di di kota juga tahu. guru, Kan gurunya gitu. dokter, ada yang juga Insinyur. industri. Keberagaman ekonomi itu apa ini? Keberagaman ekonomi, perbedaan kegiatan ekonomi suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sehari-hari meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk keberagaman budaya, ini keberagaman budaya adalah perbedaan kebiasaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kayak contohnya tadi itu ya, jadilan, reok ya. Ya. Itu diturunkan secara turun-temurun.
Dan yang keempat itu ada keberagaman Agama. Apa itu keberagaman agama? Perbedaan agama. Kayak Islam, Katolik gitu ya, Bu. Kristen gitu. Islam, Katolik. Ada berapa agamanya? 5 kalau di Indonesia. Ada 6, Bu. Bukan 5. Ada. Ada Lupa, Bu. Buddha, Hindu, Islam. Ada apa? Yang pertama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Konghucu. Ya, keberagaman agama di Indonesia itu terjadi karena agama di Indonesia lebih dari satu agama. Yang tadi itu sudah ya, ada 6 Iya, ya. Bu. Untuk agama Islam, tempat ibadahnya di mana? Masjid. Masjid. Untuk gereja Kristen, dan pura, Buddha, vihara. Hindu, Ya. Kalau kelenteng, Konghucu. untuk kitabnya Islam apa? Islam. Al-Quran, Bu. Terus apa lagi? Injil untuk Kristen. Dan lain sebagainya Kalau ya. Buddha apa, Bu, kitabnya? Lanjut dulu ya. Dibuka bukunya. Iya, Iya, Bu. Bu. Ketinggalan. Ya, dibuka dulu ya. Buka bukunya ya kan? Sudah, Bu. Nah, untuk sekarang dibaca. Aku, Bu. Ya. Mulai berparagraf ya. Iya, Iya, Bu. Edo dan kelima temannya Dibaca judulnya dulu ya. bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Deni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan bekerja sama melakukan percobaan. Dilanjut Mbak Tiwi. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Deni yang beragama Kristen, Bayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Lanjut ya. Tiba saat keenam sekawan melakukan percobaan, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam belajar. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya memotong benang. Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menarikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat mereka sama dengan semangat. Mereka hidup pun saling membantu meskipun berbeda agama. Sudah. Nah, Nah, dari contoh bacaan tadi, dari cerita tadi, persahabatan mereka di mana? saling menghargai Saling walaupun menghargai. berbeda agama. Mereka juga saling Tolong bekerja. menolong, bekerja sama. Bineka Tunggal Ika, Bu. Nah, dan itu patut dicontoh ya. Ya, Bu. Bagaimana sikapnya ketika bermain dengan teman yang berbeda agama? Yang selalu Saling toleransi, Bu. menghargai. Menghargai satu sama lain ya. Iya. Nah, dari teks di atas, apa kalian sudah paham mengenai gagasan pokok, Belum, gagasan Bu. pendukung? Belum. Belum. Gagasan pokok ya, dari gagasan pokok dulu. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau pikiran utama yang menjadi ide dasarnya terbentuknya suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir paragraf. Jadi bagian gagasan pokok itu bagian paragraf yang pertama. Dari contoh kalimatnya ya ada ini.
Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak adikku merasa tentram bila berada di rumah. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan, suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Untuk gagasan pokok di yang Ibu bacakan tadi apa? Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Jadi dari paragraf yang pertama itu ya, Ya, Bu. diambil pokok pikirannya. Yang jadi ide dasarnya dari sebuah kalimat itu, dari sebuah cerita. Nah, untuk gagasan pendukung itu apa? Ide yang menuangkan gagasan pokok berupa kalimat-kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Gagasan pendukung umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Contohnya gini, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Bahkan di hari libur pun ia terlihat sering membaca buku di pinggir sungai. Nah, untuk gagasan pendukungnya, gagasan penjelasnya dari cerita tersebut apa berarti? Andi sering ke perpustakaan. Andi sering ke perpustakaan. Andi termasuk anak yang rajin membaca. Nah, dari kedua hal tersebut, dari kedua gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri gagasan pokok bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Seperti tadi contohnya ya, yang pertama itu kan sudah menyeluruh ke umum. Seperti rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan, itu sudah menjadi umum. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Nah, untuk kalimat penjelas ciri-cirinya lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan. Maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Jadi ya, untuk ciri-ciri kalimat penjelas itu, setelahnya kalimat utama, maka selanjutnya adalah pokok kalimat penjelas. Di sini kan sudah dijelaskan begitu ya, Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolahnya dia menghabiskan waktunya, bahkan di hari libur pun ia terlihat sering membaca. Nah, untuk penjelasnya berarti Andi lebih sering membaca dan juga anak yang rajin dan sering ke perpustakaan. Itu termasuk kalimat penjelas. Bagaimana? Bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Bisa. Sah. Untuk pembelajaran yang tadi, keberagaman, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Sudah, Bu, sudah. Sudah Sudah paham. Sudah cukup paham? Sudah paham. Tadi apa saja yang kita pelajari untuk keberagaman dan kebersamaan? Ada keberagaman budaya, sosial, keberagaman Agama. agama, Dan ekonomi. Di situ ada pembelajaran tentang keberagaman agama ya. Ya, Sudah masih ingat kan agama apa saja? Islam, Kristen, Konghucu, Sudah. Buddha, Hindu. 6 ya, Bu. Ya, 6. Dan untuk pembelajaran yang barusan, masih ingat? Masih Gagasan pendukung pokok. dan gagasan Gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan utama, Bu. Ya, gagasan utama atau ide pokok dari Suatu paragraf. Nah, untuk gagasan pendukung apa? suatu Gagasan pendukung itu kalimat jelas. Di sini ya, kemampuan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung merupakan keterampilan dalam menemukan ide yang mendasar beserta ide-ide pendukung yang membentuk suatu paragraf. Keterampilan ini dapat ditempuh dengan mengikuti tahap-tahap dalam
menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya sudah, bisa dipahami ya kan? Bisa, Bu. Kalau gitu, gimana kalau kita nyanyi-nyanyi dulu? Ya, Ya, Bu. Bisa nyanyi ampar-ampar pisang? bisa, Bu. Hafal? Hafal. Kalau begitu hafal, langsung mulai saja. Ayo, semangat-semangat. Satu, dua, 3. tiga. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji dihurung bari-bari. Masak sebiji dihurung bari-bari. Mangga letak, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya jangan lupa. Bengkok dimakan api, apinya jangan lupa. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Nang mana batis kutung dikiti bidawang. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Dimengerti. Bisa dimengerti. Gimana, senang dengan pembelajaran hari ini atau merasa bosan? Senang, Bu. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan menggunakan permainan ya. Ya, Bu. Sekarang nggak ada tugas ya, Bu? Ada ini ya. Di halaman berikutnya ada kan soal. Ya. Nah, dikerjakan, diselesaikan di rumah ya. Ditulis di buku. Ya, Bu. Untuk jawabannya besok dikumpulkan. Ya. Dikerjakan secara individu. Siap. Kan tadi sudah hafal semua, sudah dapat dimengerti. Ya. Berarti gak ada yang mau ditanyakan lagi ya? Tidak, Bu. Ada berapa soal itu? Ada 5. Nah, dikerjakan semua ya, sama tambahan LKPD yang ada di halaman setelahnya itu. Ya. Kerjakan semua, dikumpulkan besok. Sudah. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Bu selesaikan dulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tugasnya. Ya, Ya, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira